Halo, perkenalkan nama saya Raffi Zadi Tamalinanda dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengolah citra satelit menggunakan Landsat 8 untuk mengidentifikasi lahan kritis, kebakaran hutan dan lahan, dan potensi kebencanaan hidrometeorologi dengan wilayah studi Kota Kediri, Jawa Timur. Oke, mungkin langsung saja. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi lahan kritis. Oke, yang pertama masukkan band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Kemudian klik sesuai dengan wilayah studi masing-masing. Lakukan itu semua pada semua band. Kemudian kita harus melakukan koreksi radiometrik pada tiap-tiap band dengan rumus sebagai berikut ini. Kemudian untuk band 10 kita menggunakan rumus seperti berikut ini. Setelah itu semua selesai, kita akan mencari Advanced Vegetation Index (AVI) untuk mengetahui tingkat kesehatan tanaman melalui pancaran gelombang. Setelah AVI selesai, kemudian kita mencari Bare Soil Index menggunakan rumus berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah Vegetation Density untuk mengetahui kerapatan hutan rawa gambut melalui Principal Component. Kemudian cari Shadow Index untuk mengetahui nilai indeks bayangan. Kemudian hitung Temperature Index atau TI. Kemudian cari Scale Shadow Index. Kemudian hitung FCD untuk mengetahui kerapatan kanopi hutan. Kanopi rapat mencerminkan kondisi hutan yang baik, begitu juga sebaliknya. Setelah itu semua selesai, kemudian masukkan SHP curah hujan, kelerengan, dan penggunaan lahan. Kemudian dalam atribut table kita tambahkan untuk curah hujan yaitu nilai tengah dan air hujan, sehingga air hujannya dapat kita cari menggunakan rumus sebagai berikut ini. Kemudian begitu juga dengan kelerengan, kita tambahkan add-fill dengan nama LS, kemudian isi sesuai tabel berikut ini. Langkah selanjutnya adalah PL. Sama seperti sebelumnya, tambahkan add-fill baru dengan nama nilai CP, kemudian isi skor sesuai dengan tabel berikut. Setelah semua itu sudah dilakukan, maka lakukan polygon to raster dengan value field sesuai dengan field baru tadi seperti R, LS, dan CP sesuai dengan inputnya. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai erosi menggunakan rumus R kali LS kali CP. Kemudian reclass erosi menjadi 5 kelas. Langkah selanjutnya adalah mengubah data vektor kemiringan menjadi raster menggunakan polygon to raster. Setelah itu lakukan reclassify menjadi 5 kelas. Oke, semua bahan sudah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan overlay menggunakan tool weighted overlay dengan cara masukkan reclass FCD, reclass kemiringan, dan reclass erosi. Kemudian saat data semua sudah masuk, klik set equal influence, lalu isi from dari 1 to 5. Oke, jadi hasilnya dapat kita ketahui bahwa peta tersebut menghasilkan data lahan kritis di mana angka 1 atau warna merah pada peta tersebut dapat diketahui. Nilai terendah menunjukkan lahan tidak kritis. Hal ini disebabkan oleh letak yang datar, kanopi lahan masih tergolong tinggi. Kemudian nilai tertinggi menunjukkan lahan kritis. Hal ini disebabkan oleh erosi yang tinggi, banyak lahan terkikis, banyak ditemukan di lereng dan curam, tutupan lahan kanopi minimal. Kemudian lanjut pada identifikasi kebakaran hutan dan lahan menggunakan Landsat 8. Langkah pertama adalah masukkan band 5, 6, 7, dan 10. Kemudian klip sesuai wilayah studi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung NBR. NBR ini kita membuat dua, yaitu yang pertama menggunakan band 5 dan band 6, dan yang kedua menggunakan band 5 dan 7. Jadi perbedaan NBR 1 dan NBR 2 adalah NBR 1 menggunakan band 6, yaitu band yang cocok untuk mendeteksi kebasahan vegetasi, jadi lebih sensitif terhadap kondisi pasca kebakaran. Sedangkan untuk yang NBR 2 yaitu menggunakan band 7, di mana band 7 ini lebih ekstrim dalam menangkap perubahan struktural vegetasi karena mampu menembus partikel asap dan abu, sehingga lebih akurat mendeteksi wilayah yang benar-benar terbakar. Jadi untuk pengolahan kali ini yang akan saya gunakan adalah
NBR2 karena dia lebih responsif terhadap bekas kebakaran berat. Kemudian masukkan data raster LST. Untuk pembuatan LST nanti saya akan jelaskan pada materi berikutnya. Setelah NBR2 dan LST sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah reclassify. Masukkan NBR2, lalu classify, kemudian equal interval ubah menjadi 7 sesuai dengan tabel yang saya sematkan pada video. Ubah break values sesuai dengan tabel, klik OK, kemudian atur penyimpanan, save, dan OK. Lakukan hal yang sama untuk LST, tetapi tidak usah diubah pada bagian break value. Setelah kedua itu sudah disiapkan, atur simbologinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi dapat kita lihat NBR2 dalam peta berikut ini menjadi seperti ini, di mana yang merah adalah yang paling tinggi bekas kebakarannya atau yang paling berat bekas kebakarannya. Kemudian dapat dilihat LST dari Kota Kediri sendiri, yaitu suhunya cukup merata. Langkah selanjutnya adalah menghitung potensi kebakaran hutan dan lahannya. Jadi rumus yang saya gunakan adalah 40% dari NBR ditambah 60% dari LST. Jadi mengapa saya memberikan perbandingan 60/40? Karena LST lebih signifikan terhadap kondisi suhu yang berkontribusi pada potensi kebakaran. Sedangkan 40% untuk NBR karena NBR ini sebagai indikator pendukung dalam mendeteksi area yang sudah pernah terbakar atau menunjukkan stress vegetasi. Yang reclassify hasil kebakaran hutan dan lahannya menjadi 7 kelas. Oke, jadi dapat kita lihat bahwa nilai paling rendah memiliki potensi kebakaran hutan yang rendah juga. Sedangkan nilai yang tinggi atau yang berwarna merah memiliki potensi kebakaran hutan dan lahannya tinggi. Jadi dapat dilihat bahwa Kota Kediri ini termasuk ke potensi kebakaran hutan yang lumayan tinggi. Oke, lanjut ke identifikasi potensi kebencanaan hidrometeorologi. Oke, bahan yang perlu disiapkan adalah band 2, 3, 4, 5, dan 10 yang sudah terkoreksi radiometriknya. Kemudian langkah awal adalah membuat NDVI menggunakan rumus seperti berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat NDVI dengan rumus sebagai berikut ini. Setelah NDVI dan NDVI sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat NDDI atau potensi kekeringan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat LST. LST sendiri didapat melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah menghitung BTR dulu. Kemudian mencari PV. Setelah itu mencari E. Setelah itu semua sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung LST dengan rumus sebagai berikut ini. Setelah LST sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat EV dengan rumus sebagai berikut ini. Kemudian langkah terakhir adalah membuat TVI dengan rumus LST dibagi EV. Setelah TVI dibuat, maka akan dihasilkan data raster seperti berikut ini dengan angka yang bisa dikatakan belum normal, karena NDDI sendiri memiliki angka belasan ribu saja, sedangkan TVI sudah ratusan ribu. Maka langkah yang harus dilakukan adalah mengekspor data TVI untuk dipindahkan ke QGIS dan melakukan pengolahan di QGIS. Oke, masuk di QGIS, langkah pertama adalah add layer data raster, kemudian cari TIFF, kemudian cari data TIFF. Setelah itu masuk pada menu raster, conversion, lalu polygonese, langsung klik run. Setelah run selesai,
export data save feature as untuk dimasukkan kembali ke ArcGIS. Lalu masukkan ke ArcGIS, kemudian buka atribut table, lalu urutkan dari paling kecil. Oke, jadi ditemukan bahwa ada angka yang tidak normal, yaitu minus 90 ribuan, dan di angka yang paling tinggi ada di ratusan ribuan. Jadi langkah selanjutnya adalah kita harus menghapus angka yang tidak normal tersebut dengan cara select dari yang paling atas sampai ke angka 300-an, kemudian start edit, lalu delete selected. Setelah itu selesai, stop edit dan save, kemudian urutkan dari paling rendah, lalu klik paling atas, kemudian select di angka minus yang paling tinggi, yaitu minus 206. Setelah itu lakukan hal yang sama, start edit, delete select, kemudian save. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini dengan mengaktifkan simbologinya menjadi 5 kelas. Oke, jadi peta TVI sudah jadi. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa potensi kekeringan di Kediri dengan thermal vegetation index sebagai berikut ini, yaitu di kelas pertama dengan warna hijau dapat dikatakan kelas kekeringan normal, kemudian kedua ringan, 3 sedang, 4 berat, dan 5 sangat berat. Di kota Kediri sendiri, di pusat kota termasuk kelas kekeringan yang berat atau sangat berat, sedangkan di bagian pinggir kota bisa dikatakan normal atau ringan untuk kelas kekeringannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya dirasa kurang jelas atau kurang tepat. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.